Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai, apa kabar adik-adik? Pasti di hari yang indah ini, walaupun kita masih kebagian online, kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu supaya saling tahu ya. Nah, kalau Cici dengan Cici Lydia, dan Halo, Cikartina. dan Halo, Koko Rudi. iya, kita sama-sama mau beribadah dan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Hari ini harinya Tuhan. Tuhan dan semua hari-harinya Tuhan. Ya, sebelum kita melanjutkan pujian kita, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersukaria di dalam Tuhan. Kami bersukacita Tuhan walaupun kami mengikuti ibadah kami secara online. Pimpin kami Tuhan, sertai kami selalu dalam setiap kegiatan kami dan dalam setiap aktivitas kami. Tolong kami Tuhan, tolong juga ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal dan sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, jadi dia tahu nggak kita mempunyai Tuhan yang besar dan kuat perkasa? Tahu dong, Nah, pasti Koko tahu Rudi, itu. tahu nggak? Tahu dong. Nah, adik-adik juga pasti tahu kan? Kita mempunyai Allah yang luar biasa, besar, kuat dan perkasa. Nah, ada juga loh lagunya adik-adik. Adik-adik tahu kan? Yuk, kita mau nyanyi, kita bangkit berdiri. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah
Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo Cita, Hai Kak Cuca. apa kabar? Baik, lama ya kita nggak sama-sama. Iya ya, yuk Cita kita dengarkan firman Tuhan. Oke, Sebelumnya kita berdoa dulu. baik. Yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah memimpin di dalam pujian kami yang baru saja dilakukan. Tuhan, saat ini kami ingin duduk diam, kami ingin membaca firman-Mu dan kami ingin mendengarkan hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri saja yang boleh berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Tuhan, biarlah Kau sendiri yang boleh urapi lidah bibir hamba dan juga Cita ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Cita, Ya. hari ini kita akan melanjutkan cerita mengenai bangsa Mesir. Oh, Salah Cici jadinya. bangsa Israel. Bangsa Israel, betul. Bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Oh, Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan lihat dulu ya cuplikan film dari cerita ini. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Maju! Kejar mereka! Bunuh mereka! Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah laut.
Nah, adik-adik gimana filmnya? Gimana Cita tadi filmnya? Bagus. Bagus ya? Iya. Nah, adik-adik, kalau tadi di film diperlihatkan bahwa Tuhan kita itu sungguh hebat. Betul. Hebat ya? Betul. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Keluaran 14 Keluaran 14 ayat 15 ayat 15 sampai ke 31. Nah, adik-adik, nanti adik-adik baca ya di rumah firman Tuhannya supaya adik-adik mengerti. Adik-adik, tadi kalau lihat di film bahwa Firaun, Raja Firaun itu dia masih tidak terima. Tidak terima Cita. Iya ya. Dia sudah melepaskan bangsa Israel untuk boleh pergi, tapi semuanya ini Tuhan lebih ingin menunjukkan kepada orang-orang Mesir Cita. Makanya hati Firaun dikeraskan. Jadi Firaun menguber, dia uber bangsa Israel lagi. Iya. Padahal sudah dilepas berhari-hari. Nah, tadi kalau dilihat ya, bangsa Israel di belakangnya itu ada orang Mesir. Dikejar ya? Iya, dikejar. Tahu nggak, mereka pakai 600 kereta. Wah, banyak Ya. banget. Iya, mereka naik kereta. Sedangkan orang Israel jalan kaki. Wah, nggak adil dong. Nah, bawaannya banyak lagi. Ada kambing dombanya, ada binatang-binatangnya, terus ada anak-anak kecil, ya. Jadi mereka ketakutan, adik-adik. Wah, terus udah gitu pas di depan mereka adalah lautan. Wow. Mereka nggak mungkin bisa menyeberangi lautan. Tapi seperti janji Tuhan kepada Musa yang dikatakan di Keluaran 14 ayat ke-13, Tuhan mengatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa. Musa mengatakan apa yang ia dapatkan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Apa tuh Bilangnya katanya? begini. Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Ya, tuh Tuhan berjanji demikian. Tuhan katakan itu kepada Musa dan Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ngedumel, marah-marah. Dia bilang sama Musa, buat apa kita lahir kalau kita lari kalau kita harus mati di tengah-tengah padang gurun begini. Diuber-uber sama orang Mesir. Terus di depan ada lautan yang begitu besar. Aduh, takut. Nah, terus tadi kita lihat di film tadi bahwa Musa disuruh sama Tuhan mengangkat tangannya ke atas lautan itu. Jadi ditujukanlah tangannya Musa. Waktu Musa mengangkat tangannya, apa yang terjadi adik-adik? Tahu nggak apa yang terjadi Cita? Iya, kan tadi saya nonton. Apa coba? Lautnya terbelah. Iya, jadi angin dari timur, swing. Tiba-tiba lautnya terbelah menjadi dua. Wah, kita pernah nggak melihat itu? Pernah nggak Cita? Enggak. Iya, kakak pun juga tidak pernah melihatnya. Ya, itu adalah hebatnya Tuhan. Ya, bahwa Tuhan kita itu tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak dapat dia lakukan. Nah, tapi
pada saat mereka jalan, coba kita ingat-ingat kembali, ingat nggak Cita? Ya. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Ya. dipimpin sama apa kalau siang hari? Tiang api. Salah. Ayo. Tiang awan. Tiang awan, ya. Dan kalau malam baru Tiang api. tiang api. Nah, tapi kali ini dua-duanya muncul adik-adik. Wah. Ya, walaupun malam, tapi si tiang awan dia yang mencegah orang-orang Mesir untuk maju. Oh gitu. Ya, jadi awannya itu menutupi langit, jadi gelap. Nah, terus yang tiang api ini dia lewat memimpin bangsa Israel ada di depannya. Ya, jadi bangsa Israel dapat melihat walaupun gelap, tapi dapat penerangan dari tiang api itu. Nah, begitu melaju jalan, kan namanya pakai kereta ya, Cita ya, pasti kan lebih cepat ya. Iya. Nah, Tuhan lakukan adalah itu roda-roda kereta itu bisa macet. Iya, bisa macet. Jadi kereta itu tidak bisa jalan. Nah, setelah semuanya orang-orang Israel itu sampai ke daratan. Dan orang-orang Mesir ini yang naik kuda masih tetap maju. Tuhan langsung mengatakan kepada Musa, angkat tanganmu kembali. Dan aku akan bertindak. Wah, langsung dia angkat tangan. Dan akhirnya dia turunkan. Begitu dia turunkan, dinding-dinding air yang tadinya terbelah, itu akhirnya menjadi satu kembali. Dan tahu apa yang terjadi, Cita? Kerendam dong. Iya. Jadi kereta-kereta kudanya, orang-orangnya semua kerendam. Nah, seperti tadi Tuhan katakan di ayat yang ke-17. Yang terakhir dia katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Dan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun. Jadi itulah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Firaun. Bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang dapat melakukan apapun. Ya, untuk semua orang memuliakan dia. Begitu juga dengan Cita. Oh ya? Begitu juga dengan Kasusan. Hidup kita harus selalu memuliakan Tuhan. Ya, begitu juga dengan adik-adik. Ya, bagaimana memuliakan Tuhannya? Coba, kalau disuruh mama papa, dilakukan nggak? Iya dong. Nah, tapi ada juga yang tidak melakukan. Oh, kenapa? Iya, karena mereka tidak mau melakukannya. Misalnya suruh cuci piring, oh nggak mau ma. Ya, apakah itu menunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan? Enggak dong. Nah, di dalam kehidupan kita banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Iya. Cita, Ya? apa yang udah Tuhan berikan buat Cita? Tuhan sudah kasih Cita kesehatan. Nah, adik-adik, berarti kita juga Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Jadi Tuhan juga memberikan kita kesehatan. Iya. Ya. Nah, yuk adik-adik kita buka ayat hafalan untuk hari ini. Dari Mazmur
118 118 ayat yang ke-16. ayat 16. Ya. Sudah adik-adik, udah dapat belum? Mazmur 118 Mazmur 118 ayat yang ke-16. ayat 16. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke. Tangan kanan Tuhan Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Nah, hafal gak adik-adik? Sekali lagi ya. Oke. Mazmur 118 Mazmur 118 ayat yang ke-16. ayat 16. Tangan kanan Tuhan Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Nah, itu ya, diingat baik-baik. Tuh, adik-adik, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah begitu berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kami kesehatan di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menjalani pada saat kami diam di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan cerita bagaimana cara Musa untuk melewati Laut Tiberau. Nah, sekarang kita mau nyanyi adik-adik, ada lagunya bagaimana cara Musa melewati Laut kosong.
sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Walaupun memang kita tidak bisa langsung memberikan, mungkin adik-adik bisa menyimpannya dahulu di celengan yang sudah adik-adik buat atau di tempat yang khusus adik-adik siapkan. Nanti pada saat ibadah sudah bisa mulai di gereja, kita akan bawa persembahan kita ke gereja untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yuk, persembahan kami. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mempersiapkan persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini kami dapat pergunakan dan kami berikan dengan hati yang sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu ibadah anak hari ini. Nah, adik-adik, tetap di rumah, tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah anak ini, kita mau berdoa dulu. Ayo sikap berdoa, lipatkan tangan, mata ditutup. Adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu ibadah anak ini secara online. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan semangat yang Tuhan berikan untuk kami. Kami percaya Tuhan akan tolong kami dimanapun kami berada. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sekolah minggu kita sudah selesai pada hari ini. Dan Cici harapkan dan Koko juga harapkan kita semua tetap di rumah dan kita tetap mengikuti apa kata orang tua dan kita tetap belajar dengan semangat. Nah, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Dah. Selamat hari Minggu.